Di tengah perjalanan pulang menuju bumi, sebuah pesawat luar angkasa milik Yayasan Kehidupan Korporasi tiba-tiba mengalami ledakan, membuatnya jatuh di wilayah Malaysia Timur. Dari reruntuhan itu, 4 objek asing ditemukan, tetapi 1 di antaranya berhasil kabur. Sisa objek lainnya segera dibawa ke pusat penelitian di Amerika Serikat. Seorang polisi wanita tanpa sengaja menemukan seorang astronot yang masih hidup. Ia bergegas membawanya ke rumah sakit, namun dalam perjalanan sang astronot terbangun dan menyerangnya. Tanpa disadari, parasit asing dari tubuh astronot berpindah ke tubuh polisi tersebut, membuatnya menghancurkan mobil dan meninggalkan lokasi dengan memegang logo Yayasan Kehidupan di tangannya. Di San Francisco, kita diperkenalkan dengan Eddie Brock, seorang jurnalis yang berdedikasi mengungkap berbagai aktivitas ilegal. Eddie memiliki misi membela kaum tertindas dan selalu berdiri di sisi keadilan. Kali ini, pemimpin redaksi menugaskannya untuk mewawancarai Carlton Drake, pendiri sekaligus direktur Yayasan Kehidupan. Meski mendapat instruksi untuk menyajikan wawancara yang simpatik, Eddie merasa keberatan dan dengan berat hati menyetujuinya. Eddie tinggal bersama Anne, kekasihnya yang bekerja di firma hukum yang juga terlibat dengan Yayasan Kehidupan. Setelah menikmati malam yang menyenangkan bersama Anne, Eddie secara tak sengaja melihat laptopnya yang menyala. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip dokumen rahasia tentang tuduhan terhadap yayasan tersebut. Keesokan harinya, Carlton memberikan pidato inspiratif di hadapan sekelompok anak. Seorang anak perempuan dengan berani mengungkapkan pendapatnya, yang disambut Carlton dengan pujian dan hadiah berupa lencana. Dr. Skirth, asisten Carlton, kemudian menemani Eddie dalam wawancara. Saat wawancara dimulai, Eddie justru melontarkan pertanyaan tentang dugaan aktivitas ilegal Carlton, termasuk praktik-praktik yang tidak etis. Tak disangka, Carlton menanggapi dengan tenang dan menghentikan wawancara, menyebabkan Eddie kehilangan pekerjaannya. Hal ini juga berdampak pada Anne, yang turut dipecat akibat tindakan Eddie. Dengan perasaan kecewa dan marah, Anne pun memutuskan pertunangan mereka. Di laboratorium Carlton, sampel objek asing yang tersisa disimpan untuk penelitian lebih lanjut. Polisi yang kini dirasuki parasit berkelana ke area pemukiman dan, dalam keadaan kelaparan, memasuki sebuah restoran untuk memakan ikan. Sang pemilik restoran yang mencoba menghentikannya akhirnya terkapar tak berdaya akibat parasit yang berada dalam tubuh polisi itu. Warga berlarian panik, sementara sekumpulan pemuda mencoba melawan makhluk tersebut namun berakhir tragis. Beberapa bulan kemudian, Dr. Skirth menemukan bahwa parasit tersebut membutuhkan inang yang bernapas dengan oksigen untuk bisa bertahan. Hal ini dianggap sebagai kemajuan dalam eksperimen, dan Carlton pun mendesak agar uji coba pada manusia segera dimulai. Namun, Dr. Skirth khawatir bahwa penelitian ini terlalu cepat dan bisa melanggar etika. Meskipun demikian, Carlton tetap bersikeras memulai uji coba manusia. Di sisi lain, Eddie kini jatuh dalam keputusasaan dan mulai menghabiskan waktunya dalam kesendirian dan kesedihan, mencerminkan bagaimana hidupnya berubah drastis akibat insiden tersebut. Eddie Brock kini berada dalam situasi sulit setelah kehilangan pekerjaannya dan ditinggalkan oleh Anne, mantan tunangannya. Ia kini menganggur, sering berbicara tanpa arah, bahkan saat menonton TV di sebuah bar. Orang-orang di sekitar mengenalinya sebagai reporter yang pernah berani, tetapi mereka meninggalkannya karena merasa bosan. Dalam perjalanannya pulang, Eddie bertemu Maria, seorang tunawisma yang menjual clipping koran lama untuk bertahan hidup. Merasa kasihan, Eddie membeli salah satu clipping tersebut seharga $20. Sesampainya di supermarket milik Mrs. Chin, ia disambut dengan keramahan dan diingatkan untuk melakukan meditasi guna mengatasi stresnya. Namun, situasi segera berubah saat seorang perampok bersenjata masuk, mengancam Mrs. Chin dan menuntut uang perlindungan. Eddie, yang bersembunyi di balik rak, tak berdaya melihat kejadian ini dan merasa tertekan melihat betapa tak mampunya ia melawan perampok yang akhirnya kabur dengan uang dan sebotol anggur. Mrs. Chin hanya bisa memandang Eddie dengan kelelahan dan kekecewaan. Setibanya di rumah, Eddie semakin merasa kesepian ketika melihat pasangan yang sedang berciuman penuh gairah yang mengingatkannya pada Anne. Dengan kesulitan finansial yang membayangi,
kartu kredit yang jatuh tempo, dan penolakan dari hampir semua orang, Eddie mulai mempertimbangkan pekerjaan cuci piring yang ia tandai di koran. Ia pun mencoba melakukan meditasi, mengikuti saran Mrs. Chin, tetapi baru beberapa menit melakukannya, ia terganggu oleh musik keras dari tetangganya. Di sisi lain, di laboratorium Yayasan Kehidupan, Carlton Drake melakukan uji coba manusia dengan menggunakan parasit alien yang disebut simbiot. Carlton memanipulasi subjek eksperimen bernama Isaac dengan kata-kata yang membujuk, mengatakan bahwa planet ini membutuhkan perubahan drastis dan bahwa Isaac adalah bagian dari solusi. Namun, ketika parasit tersebut dilepaskan dan menyatu dengan tubuh Isaac, meski data awalnya tampak normal, Isaac mengalami kejang dan meninggal dalam waktu singkat, menunjukkan betapa berbahayanya eksperimen ini. Saat Eddie melanjutkan perjalanannya pulang, ia tidak menemukan Maria di tempat biasa. Di saat itulah Dr. Skirt, seorang staf dari Yayasan Kehidupan, muncul dan mengungkapkan bahwa tuduhan Eddie terhadap Carlton benar adanya. Ia menjelaskan bahwa jumlah orang yang dijadikan kelinci percobaan terus meningkat dan banyak dari mereka yang kehilangan nyawa. Skirt, yang awalnya mengira eksperimen ini untuk kebaikan, kini menyadari bahwa Carlton telah membawa situasi ini terlalu jauh. Namun, ia merasa tak berdaya karena Carlton terlalu kuat dan memiliki pengaruh besar yang membuatnya tak tersentuh hukum. Skirt meminta Eddie untuk membantunya mengungkap kebusukan Carlton, tetapi Eddie menolak, merasa tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Saat tanpa sengaja melewati rumah lamanya, Eddie teringat kenangannya bersama Anne. Ketika ia bertemu dengan Anne yang kini memiliki kekasih baru, seorang dokter bedah, ia merasakan kehilangannya semakin dalam. Anne menolak permintaan Eddie untuk kembali bersama, mengingatkan bahwa hubungan mereka telah berakhir, meski Eddie masih menyimpan cincin pertunangan mereka sebagai pengingat kenangan masa lalu. Merasa tak punya lagi yang bisa hilang, Eddie akhirnya setuju untuk mendengarkan Dr. Skirt lebih jauh. Skirt menjelaskan bahwa Carlton memanfaatkan parasit dari luar angkasa ini, yang disebut simbiot, sebagai upaya untuk menciptakan masa depan baru bagi umat manusia karena masalah populasi dan perubahan iklim yang kian memburuk. Carlton mengirim pesawat luar angkasa untuk menemukan sumber kehidupan baru dan secara tidak sengaja menemukan organisme-organisme ini di komet yang penuh dengan simbiote. Mereka pun membawa sampel kembali ke bumi untuk percobaan lebih lanjut, tetapi tanpa mengetahui betapa berbahayanya simbiote bagi manusia. Setelah parasit masuk ke tubuhnya, Eddie mulai mengalami perubahan drastis baik secara fisik maupun mental. Ia mendapat kekuatan super yang memberinya kecepatan, ketahanan, dan kekuatan yang tak biasa. Namun kehadiran simbiot ini juga membawa efek samping yang mengganggu, seperti kelaparan luar biasa dan suara-suara aneh di kepalanya yang terus berbicara padanya. Meski kekuatan barunya memberinya kemampuan untuk melawan musuh dan melarikan diri dari bahaya, Eddie merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Ketegangan memuncak saat Eddie bertemu Dr. Skirt, seorang rekan Carlton yang tidak setuju dengan metode kejam yang digunakan dalam percobaan tersebut. Dr. Skirt mencoba memberitahu Eddie bahwa Carlton berbahaya dan menyimpan rahasia gelap tentang eksperimen ini. Namun, Carlton mengetahui pengkhianatan Dr. Skirt dan menangkapnya, membuatnya semakin sulit bagi Eddie untuk mendapatkan bantuan. Di tengah keputusasaan, Eddie mulai kehilangan kendali, dan simbiot dalam tubuhnya semakin mengambil alih. Konflik antara Eddie dan parasit mencapai puncaknya ketika dia berusaha memahami apakah kehadiran parasit ini adalah berkah atau kutukan. Eddie harus memutuskan apakah ia akan melawan Carlton dan mencoba menghentikan percobaan ini, atau menerima nasibnya sebagai inang simbiot dan hidup dalam ketakutan akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Simbiot ini memberi Eddie kekuatan luar biasa, dan tangan Eddie berubah menjadi senjata mematikan. Ia menahan salah satu antek dengan tentakel yang terbuat dari tubuhnya sendiri, dan bahkan menghantam mereka dengan kursi, menggunakan tubuhnya yang kini dapat berubah-ubah bentuk untuk menyerang musuh-musuhnya. Dalam bentrokan yang penuh kekerasan ini, Eddie bertarung hingga semua antek Carlton dikalahkan. Namun pertarungan belum selesai. Di luar apartemen, para antek lainnya menunggu dengan senjata. Eddie melompat keluar jendela dan menggunakan kemampuan baru simbiot untuk membuat perisai pelindung dari lengannya. Salah satu antek berhasil mengirim rekaman pertempuran ini kepada Carlton, yang terkejut melihat kekuatan Eddie. Dalam kejar-kejaran seru, Eddie kabur menggunakan sepeda motor, sambil menghindari serangan dari drone yang diluncurkan oleh para pengejar. Monster di dalamnya mengarahkan Eddie, melindunginya dari tembakan, dan menggunakan tentakel untuk membuka pintu mobil sebagai perisai.
Dalam situasi berbahaya ini, Eddie mulai menyadari bahwa ia memiliki kekuatan dan kemampuan yang jauh di luar batas manusia biasa. Meskipun ia terguncang melihat wujud simbiot yang menyeramkan di pantulan kaca mobil, Eddie mulai menerima kekuatan yang diberikan oleh monster ini. Ketika kendaraan musuh mendekat di belakangnya, monster tersebut menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Eddie melewati rintangan dan mencegah mobil-mobil musuh menabraknya. Pertarungan ini memuncak ketika Eddie menghadapi salah satu antek Carlton yang lebih tangguh. Setelah terluka parah, Eddie berhasil menggunakan kekuatan monster dalam dirinya untuk bangkit kembali. Dalam bentuk penuh simbiotnya yang mengerikan, dengan gigi tajam dan lidah panjang, Eddie menyerang musuh dengan kekuatan brutal, bahkan mengunyah kepala salah satu dari mereka. Akhirnya, Eddie melompat menyeberangi sungai, menyadari bahwa tubuhnya kini mampu menyembuhkan diri dengan cepat bahkan setelah pertempuran paling intens. Setelah pertarungan sengit, Eddie yang kelelahan akhirnya duduk untuk beristirahat. Di saat itu, makhluk parasit yang hidup dalam tubuhnya muncul dan memperkenalkan diri sebagai Venom. Venom mengatakan kepada Eddie bahwa kini mereka adalah satu kesatuan, dan Eddie mulai menyadari bahwa kekuatan barunya datang dengan konsekuensi besar. Eddie memprotes Venom karena telah memakan kepala seseorang, tetapi Venom menjawab bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mengisi bahan bakar, sebuah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup mereka bersama. Selama perjalanan pulang, Eddie mencoba berbicara dengan Anne, mantan kekasihnya, tentang situasinya. Sementara itu, Carlton dan anak buahnya juga sedang bersiap, menyiapkan rencana untuk menangkap Eddie hidup-hidup, karena mereka ingin mempelajari parasit di dalam dirinya. Eddie kembali ke kantor koran tempatnya bekerja, namun dihentikan oleh rekan lamanya. Venom, yang tidak memiliki kesabaran seperti Eddie, menyarankan untuk mengunyah kepala rekannya, tetapi Eddie menolak dengan alasan bahwa orang tersebut memiliki keluarga. Meski demikian, Venom terus mendorong Eddie untuk menghadapi masalah tanpa ragu. Untuk menghindari kejaran musuh, Venom membantu Eddie memanjat sebuah menara tinggi dengan mudah. Dari puncak menara, Venom merasakan kedamaian sementara dan menikmati pemandangan, tetapi kebisingan dari sebuah pesawat yang lewat mengganggunya. Eddie hampir tergelincir dari atas, namun Venom segera meraih pagar untuk menyelamatkan mereka berdua, menunjukkan bahwa Venom pun terikat pada tubuh Eddie untuk bertahan hidup. Saat Eddie turun dari menara, ia bertemu dengan para polisi yang mengarahkan senjata kepadanya. Menyadari bahaya, Eddie berubah menjadi bentuk Venom sepenuhnya untuk melawan. Venom dengan mudah menaklukkan para polisi, melemparkan senjata mereka kembali, dan menghindari tembakan menggunakan kelincahan serta kekuatannya yang luar biasa. Ketika Venom hampir memakan salah satu polisi, Eddie berhasil menghentikannya. Namun kekacauan tersebut semakin memperjelas bahwa ia berada dalam bahaya besar. Eddie kembali dalam bentuk manusia dan menemui Anne, menjelaskan padanya tentang parasit yang hidup dalam tubuhnya dan memohon bantuan. Anne setuju untuk membantu, mengajaknya ke rumah sakit untuk menjalani pemindaian MRI, meskipun Venom memperingatkan bahwa pemindaian tersebut akan menyakitinya. Sebelum pemindaian, Venom menyarankan Eddie untuk meminta maaf secara tulus kepada Anne atas kesalahan masa lalunya. Eddie pun melakukan hal itu, mengungkapkan perasaan cintanya kepada Anne, membuatnya tersentuh dan mulai menangis. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Di tempat lain, seorang gadis kecil yang telah terinfeksi parasit lain tiba di laboratorium dan berhasil mendekati Carlton. Gadis ini, yang telah menyatu dengan parasit, mencengkeram leher Carlton, mengisyaratkan bahwa ia sedang mencari host baru. Setibanya di rumah sakit dan memeriksa kondisi jantung Eddie yang bermasalah, Venom yang berada di dalam pikiran Eddie menyatakan bahwa ia dapat menyembuhkannya. Tetapi saat berdebat, Venom mulai bertindak agresif, bahkan mencengkeram leher Dr. Dan untuk melindungi dirinya dan Eddie, dan segera mengaktifkan perangkat MRI. Frekuensi tinggi dari mesin MRI membuat Venom ketakutan dan akhirnya melarikan diri dari tubuh Eddie, meninggalkan Eddie di dalam ruangan kaca. Setelah itu, Dan melihat Venom menyusup melalui ventilasi udara. Venom kemudian berpindah ke tubuh seekor anjing kecil di ruangan sebelah. Ketika Eddie keluar dari lift, dia langsung ditembak dengan obat penenang oleh anak buah Carlton, yang kemudian membawanya ke laboratorium.
Di laboratorium, Carlton menginterogasi Eddie, menuntut untuk mengetahui keberadaan spesimen, yaitu Venom, yang saat itu tidak berada di tubuh Eddie. Carlton yang ambisius mengungkapkan niatnya untuk menyatukan manusia dengan para simbiot, percaya bahwa manusia berada di ambang kepunahan. Saat Eddie menolak untuk bekerja sama, Carlton berubah menjadi simbiot bernama Riot, pemimpin dari para simbiot yang memiliki kekuatan lebih besar dan mematikan daripada Venom. Sementara itu Venom, yang berada di tubuh anjing kecil, akhirnya kembali bersatu dengan Eddie. Bersama-sama, mereka berencana untuk menghentikan Riot. Venom menjelaskan bahwa Riot berencana menggunakan roket untuk membawa pasukan simbiot lain ke bumi dan menguasainya. Awalnya, Venom adalah bagian dari rencana ini, tetapi setelah berinteraksi dengan Eddie, ia berubah pikiran. Venom kini mulai menyukai bumi dan ingin menjadi pahlawan, bertarung demi melindungi planet ini. Saat Riot memulai proses peluncuran roket, Venom dan Eddie tiba di laboratorium untuk menghentikannya. Riot yang jauh lebih kuat dan memiliki senjata mematikan di tubuhnya menyerang Venom tanpa ampun. Riot mengubah lengannya menjadi palu berduri dan bilah tajam, sementara Venom berusaha menghalau serangan dengan mengubah tubuhnya menjadi perisai. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka, dengan kedua simbiot berusaha saling menghancurkan. Venom bertekad untuk tidak membiarkan Riot melanjutkan rencananya untuk menguasai bumi, meskipun tahu bahwa kesempatan mereka untuk menang sangat tipis. Pertarungan antara Venom dan Riot semakin intens. Riot dengan kekuatannya yang luar biasa membenturkan kepala Venom ke tanah dan melancarkan serangan brutal dengan paku-paku tajam yang keluar dari tubuhnya. Meskipun Venom mencoba melawan, Riot berhasil merobek sebagian tubuh Venom dari Eddie, membuat mereka terpisah. Namun, dalam situasi genting, Eddie berusaha mengulurkan tangan untuk menyatu kembali dengan Venom, memperkuat kemitraan mereka. Keduanya melawan Riot dengan sekuat tenaga, meski Riot masih lebih unggul. Riot menyerap Venom ke dalam dirinya, tapi pada saat yang kritis, Eddie dan Venom berhasil memanfaatkan gelombang suara untuk melepaskan diri dan menyerang Riot kembali. Di saat-saat terakhir, Riot mencoba melarikan diri dengan menaiki pesawat luar angkasa yang sudah hampir lepas landas. Venom yang kembali ke tubuh Eddie berusaha menghentikan Riot dengan menusuk pesawat tersebut, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan Riot dan Carlton. Venom melindungi Eddie dari ledakan itu, tetapi mereka jatuh ke danau di bawah, tampaknya mengalami cedera parah. Setelah semua kekacauan itu, Eddie duduk bersama Dan, yang menawarkan simpati atas kehilangan Venom. Namun Eddie sebenarnya masih hidup bersama Venom, yang kini menjadi penasihat dan partner setianya. Mereka membuat kesepakatan, Venom hanya boleh melahap orang-orang jahat. Kehidupan mereka pun terus berjalan dengan berbagai tantangan, termasuk ketika mereka menyelamatkan Ibu Chen dari gangster yang memeras uang. Venom tanpa ragu memakan gangster tersebut sebagai peringatan untuk orang jahat lainnya.